disebutkan bahwa ada 3 hal yang bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan azab dan murka Allah. Siapa saja yang mengerjakan 3 hal ini, maka dijamin dia akan hidup selamat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel ini. Jika video ini muncul di barandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah untuk menulis salawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar kita. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita dan bentuk penghormatan kita kepada beliau, sehingga kelak di akhirat kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, tentu kita semua ingin hidup selamat, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan bahwa ada 3 hal yang bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan azab dan murka Allah. Siapa saja yang mengerjakan 3 hal ini, maka dijamin dia akan hidup selamat di dunia dan di akhirat. Syekh Nawawi dalam kitab Nas-Sahibul Ibad juga menerangkan tentang 3 perkara yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Semoga kita termasuk orang yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Lantas, apa saja ketiga hal itu? Yang pertama adalah takut kepada Allah di saat sendiri dan di keramaian. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan bersama sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Qaf ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Mengenai ayat ini, Syekh Muhammad bin Saleh As-Sawi berpendapat dalam tafsirnya An-Nafahat Al-Maqiyah bahwa orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pemurah maksudnya adalah takut kepadanya karena mengenal Rabb-nya dengan mengharap rahmat-Nya, serta senantiasa takut kepada Allah walaupun tidak berada di hadapan orang lain. Dan ini adalah rasa takut yang sesungguhnya. Sementara rasa takut yang muncul di hadapan dan dalam pandangan orang lain adalah rasa takut riya dan sum'ah yang tidak menunjukkan rasa takut yang sesungguhnya. Kemudian, rasa takut yang membawa manfaat bagi kita adalah rasa takut dikala sendirian maupun ketika bersama orang lain. Sedangkan Syekh Abdurrahman bin Nathir As-Sa'di di dalam tafsirnya As-Sa'di memahami ayat tersebut dengan takutnya kepada Allah dengan mengenal Tuhannya, berharap dengan rahmatnya, dan senantiasa takut kepada Allah dalam keadaan gaib, yakni dalam keadaan tidak diketahui oleh manusia. Dan inilah yang disebut dengan takut yang hakiki. Ibnu Qayyim berkata, rasa takut merupakan tanda kebenaran iman, dan hilangnya rasa takut dari dalam hati merupakan tanda iman pergi darinya. Jika hati kita jauh dari rasa takut, maka jauh pula hati kita dari iman. Inilah ciri orang yang selamat dunia dan akhirat, yaitu orang yang senantiasa takut kepada Allah, baik di saat sendiri maupun sedang di keramaian. Yang kedua, orang yang bersikap sederhana pada saat fakir dan pada saat kaya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ada banyak hal yang bisa diteladani, yang bisa diambil contoh dari kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya adalah hidup beliau yang sederhana. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW senantiasa menerapkan pola hidup yang sederhana, mulai dari cara memenuhi kebutuhan harian, cara berpakaian, hingga tempat tidur Nabi SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis Tirmizi, Rasulullah SAW tidak pernah memiliki banyak makanan di dalam kesehariannya, kecuali saat menjamu tamu. Rasulullah SAW tidak pernah merasa kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu, maka beliau makan sampai kenyang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita hambanya untuk senantiasa hidup sederhana.
Perintah untuk hidup sederhana ini disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat ke-29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sementara itu, orang yang menyalurkan hartanya kepada orang yang membutuhkan, termasuk orang-orang yang baik." Di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat ke-67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang baik adalah apabila menyalurkan hartanya, maka ia tidak berlebihan dan tidak terlalu pelit. Dan adalah pembelanjaan itu di antara kedua itulah yang baik. Maka lawan dari sederhana adalah boros." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya supaya tidak menghambur-hamburkan harta secara berlebihan, sebab orang yang pemboros adalah saudaranya syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra, "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudaranya syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." Semoga kita termasuk orang yang sederhana dalam menjalani kehidupan ini. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, orang yang bersikap adil saat senang dan saat marah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sikap adil dan profesional saat senang dan saat marah memang sulit untuk dilakukan. Keputusan dan sikap seseorang saat senang dan saat marah cenderung melewati batas dan zalim. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berpesan agar seseorang muslim tidak memutuskan perkara atau mengambil sikap pribadi dalam keadaan darurat. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Bakar radhiyallahu an, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang kamu memutuskan dalam keadaan marah, sengketa di antara dua pihak. Maka adil pada saat ridho dan marah, yakni keadaan kita tetap terhadap sesuatu yang jangan sampai mendorong kita untuk bersikap tidak adil, atau memuji dengan pujian yang bohong, atau menyerahkan hak kepada orang yang tidak berhak. Begitu pula kita harus berhati-hati pada marah, sebab ia bisa menyeret kepada kezaliman, sedangkan kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat kelak." Dari sinilah meskinya kita seorang muslim menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dua kondisi secara berimbang. Oleh sebab itu, kita memerlukan sikap adil kepada diri sendiri, adil kepada keluarga, dan adil kepada orang lain. Adil terhadap diri sendiri yaitu dengan memberikan hak diri sendiri, berupa zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan merenungkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga bersifat adil terhadap diri sendiri adalah hendaknya kita memikirkan perkara-perkara akhirat sebagaimana memikirkan perkara-perkara dunia, dan jika tidak, maka kita termasuk orang yang zalim terhadap diri sendiri. Adapun bersikap adil terhadap kerabat adalah dengan silaturahim, berbuat baik kepada mereka, baik dengan materi, tenaga, nasihat, dan turut serta dalam suka dan duka. Apabila kita berlaku adil pada saat ridho dan marah, maka kita termasuk orang yang beruntung. Sebab kita tidak akan bersedih selamanya akibat ucapan yang diucapkan, sebab kita bersikap adil pada saat mengucapkannya. Dan kita juga tidak akan menyesal terhadap keputusan yang telah kita ambil, karena kita bersikap adil pada saat memutuskannya. Termasuk buah manisnya bersikap adil pada saat sedang marah dan pada saat sedang senang adalah hal itu bisa menjadikan hidup kita aman dan tenang dalam segala keadaan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, itulah 3 ciri orang yang selamat hidup di dunia dan di akhirat kelak. Yaitu yang pertama, orang yang takut kepada Allah di saat sendiri maupun di saat keramaian. Yang kedua, orang yang hidup sederhana saat sedang fakir ataupun kaya. Dan yang ketiga adalah orang yang bersikap adil di saat senang ataupun marah. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.